pasti ada proses yang dilalui ya, dan itu tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Tapi saya dengar betulkah? Udah pernah jual pulsa juga waktu itu? Kerabat Andalas TV, kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang anggota DPRD Sumatera Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Bang Donizar. Ia merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan Sumber 4, Pasaman Barat, dan Kabupaten Pasaman. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat ya. Ini dipanggil Abang atau dipanggil Uda aja? Panggil nama. Panggil nama aja ya. Tapi saya suka panggil Uda aja. Ya. Sibuk sekarang udah di Dewan. Alhamdulillah. Dari puasa. Dari puasa. Memang menunjukkan ibadah. Nah, di lain itu ada presentasi dari kegiatan kedua. Oke. Alhamdulillah puasa lancar ya. Melihat konstituen juga lancar. Menjalankan tugas negara juga. Alhamdulillah. Ya. Abang pun alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah itu kan berkat doa udah juga kan. Insya Allah. Saya menarik dari catatan yang saya lihat. Udah itu kan baru pertama di DPRD Provinsi ya, dan saya yakin prosesnya kan tidak segampang itu. Terjun ke politik, apakah memang minat dari muda atau ada alasan tertentu? Kalau dari muda sekarang pun masih muda. Sekarang masih muda ya. Oh iya ya. Kalau undang-undang pemuda kan cuma 30 tahun. Udah lewat. Kalau dulu memang 40 tahun. Jadi dulu proses di politik sebenarnya sebelumnya tidak ada arah politik, cuma secara berorganisasi ada dari sekolah, organisasi sekolah juga saya di kejuruan dulu, Padang, STM 2 Padang. Pernah juga ada beberapa organisasi dari beberapa STM di Padang. Cuma 2014 itu kebetulan ada rekan-rekan dari Jadi waktu itu kebetulan di dapil tempat pasti saya di Lubuk itu terdiri dari satu dapil saja. Lalu digabungkan dengan kecamatan Bonjol 3 dari dapil satu dapil. Jadi sekarang ada pemekaran dapil dan ada dapil satu Lubuk Saping dulu yang bisa dibilang itu dari sisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu belum hanya mempunyai 70 suara. Waktu itu ada rekan-rekan yang dulu coba berkomunikasi lah tentang politik ini, dan kebetulan waktu itu saya bergerak di bidang properti. Di properti jadi propertinya di Pasaman atau di luar provinsi? Ada di beberapa kabupaten kota di Sumbar, di Sumbar. Waktu dulu di 2014 ini mungkin teman-teman dari sisi PKB melihat ada kemungkinan, dan saya pribadi pun melihat di dalam politik ini sepertinya banyak hajat hidup yang bisa kita sampaikan. Karena sewaktu kita di properti itu mungkin kita hanya bisa bantu dulu anak yatim namanya 10-20. Kita hanya mampu membedah rumah itu satu tempat. Tapi ketika ada kekuasaan, ada politik,
Karena kita masuk dalam ranah itu, melihat satu kebijakan itu bisa menghasilkan mempunyai dampaknya lebih luas. Dampaknya luas ya. Dampaknya lebih luas. Dan itu hanya dengan bisa melalui partai dan pemilu. Itu awal saya masuk di 2014 sebagai calon legislatif di satu legislatif. Di waktu itu setelah pemilu dari suara Partai Kebangkitan Bangsa ini 70 kok. Itu setelah pemilu alhamdulillah menjadi 1.200. Dari 70 menjadi 1.200 suara Partai Kebangkitan Bangsa di dapil. Waktu itu kursi terakhir 1.600. Nah kan suara saya pribadi itu hampir 1.000. Jadi tidak. Jadi belum rezeki orang banyak yang disampaikan. Yang bersama kita. Yang bersama. Alasannya cuma itu? Iya. Di politik ini indah. Politik kalau kita tempatkan di tempatnya bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Tapi sebelum terjun ke politik memang hanya menjalankan properti. Nah, properti sebelumnya sama. Leasing, terjadi leasing. Jadi tukang macam-macam. Trotoar. Ya, boleh itu. Ada bukti-bukti foto-foto itu. Memang pernah ya. Ini bukan serta-merta apa yang kita lihat sekarang ini berarti orang yang tidak melalui satu proses, tidak. Pasti ada proses yang dilalui ya. Dan itu tidak mudah. Tidak. Saya dengar betulkah? Sudah pernah jual pulsa juga waktu itu? Waktu mahasiswa atau setelah mahasiswa? Waktu itu di Spangtinju ya. Spangtinju belok kiri arah ke SCTP. Ada kontes di situ. Menjual pulsa, perbaiki handphone. Sekarang masih ada konten di situ. Ini bukan ya. Saya kira ownernya di sini gitu kan. Yang jalanin lain gitu kan. Oke, 2014 gagal. Setelah itu? Kalau di politik setelah 2014 itu kebetulan PKB menganggap mungkin ada signifikan suara. Jadi dia rekan-rekan ditunjuk PKB pasangan yang mungkin meminta untuk terus berkontribusi di PKB. Kita menjadi sekretaris DPP. Jadi dari 2019 itu sampai sebenarnya sampai hari ini kita itu bulan ini itu masih sebagai sekretaris DPP. Tapi sekarang di provinsi juga ya? Iya, di provinsi kemarin di provinsi juga. Makan di dari rentang 2014 sampai 2019 kegiatannya? Kalau dari fokus ke properti atau bagaimana? Kalau saya melihat begini, saya melihat politik ini bukan untuk sarana kita mencari apa yang bisa untuk menghidupi keluarga. Tetap dalam profesi kita memandang politik bukan profesi. Kalau profesi saya sampai hari ini tetap di properti. Kita tetap bergerak di sana untuk dalam proses, tapi politik ini sarana untuk kepentingan yang lebih kemaslahatan. Kalau kepentingan umum telah kita utamakan, maka kepentingan pribadi. Tapi kepentingan pribadi yang kita utamakan, kepentingan umum akan terpinggirkan. Kalau saya melihat politik ini memang kepentingan umum. Jadi kalau dari 2014 sampai 2019 kemarin, kalau dari sisi politik memang kita fokus untuk ke 2017 kita sudah memastikan. Kita sudah pastikan ini dari DPC Pasaman ya. Kita sudah pastikan yang maju ke provinsi ini, yang maju ke DPR RI ini, yang maju ke kabupaten ini sudah ada mapping.
dan saya termasuk salah satu yang ditunjuk untuk ke DPRD provinsi. Dikarenakan saya ada 2 wilayah, Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Pasaman saya pribumi, Pasaman Barat ini rumah ya. Jadi istri di sini, anak di sini. Jadi ada 2 kabupaten yang tempat saya biasa bersosialisasi. Artinya cukup menguntungkan lah Cukup dari segi politik ya, juga menguntungkan ya. Jadi waktu itu memang dari sisi politik kita fokus di 2 kabupaten ini, karena setiap bulan kita punya penampungan di Pasaman Barat, di Pasaman kita punya penampungan. Tapi di sisi lain, kalau yang untuk menjalani kehidupan sehari biasa di properti. Bikin rumah subsidi. Setiap tahun ada ya? Setiap tahun. Dari 2000, saya mulainya 2011. 2011 sampai sekarang itu di properti. Itu khusus rumah subsidi. Nah, sebenarnya tergantung tampang. Oh gitu. Tampang subsidi. Kalau tampang komersil lah. Komersil ya. Karena dari tadi dilihat kompleknya ya. Tapi subsidi memang memang cukup banyak diminati ya oleh masyarakat. Itu kan banyak kemudahan subsidi ya. Jadi kalau daerah kita pada tapi memang kita nggak bisa pungkiri kalau di bidang subsidi di properti ini untuk memberikan janji lah, memberikan lumayan lah kalau untuk proses. Biasanya berapa harga subsidi untuk daerah? 140. Masyarakat sudah bisa menikmati rumah yang layak ya. Sekarang kan ada 5%. Jadi subsidi setiap tahun. Aktivitas sosialnya tetap juga berjalan waktu itu ya. Saya dengar tadi ada bedah rumah juga, emang dilakukan? Ya, dari 2012. Dari 2012 itu setiap tahun, kalau nggak mampu 1 tahun, tapi 2 tahun, dalam 2 tahun 1 tahun. Nah, itu kan pribadi dari perusahaan juga, namanya kan semacam inilah, ada keuntungan yang memang bisa kita sisihkan. Semacam CSR lah ya. Nah, terus kalau ada nanti masyarakat ini yang memang secara itu sangat membutuhkan, kita datang. Untuk Menang dah, tadi saya dengar ada kartu sahabat Donizar. Tapi sebelum kita bahas kartu itu, kita rehat sejenak. Kerabat Andalas, kita rehat sejenak dan nanti kita akan berbincang lebih jauh tentang apa itu kartu sahabat Donizar.